Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat hafizakumullah, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir kepada Allah secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan hal baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang bertugas berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang ahli zikir. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka para malaikat menyeru, sampaikan apa kebutuhan kalian. Malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wahai malaikat, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu ya Allah, bertahmid dan memuliakan namamu ya Allah. Begitu jawab malaikat. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Maka malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih dalam lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih dalam lagi memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Lalu apa yang dia mintakan kepadaku? Mereka minta surgamu ya Rabb. Nah, apakah mereka juga sudah pernah melihat surgaku itu? Belum. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihatnya? Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyukai surga tersebut. Apa yang mereka mintakan perlindungan? Mereka meminta perlindungan dari siksaan api neraka ya Allah. Apakah mereka pernah melihatnya? Ya Tuhanku, mereka belum pernah sama sekali menyaksikannya. Kemudian bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu? Pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Dengan begitu saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk zikir kepadamu, ada satu orang yang tidak ikut zikir, namun kedatangan mereka di majelis itu karena ada suatu kepentingan lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam kebersamaan satu majelis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang duduk dalam satu majelis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin hafizakumullah,
Kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas, di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama, siapapun saja yang hadir dalam satu majelis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majelis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majelis itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka semua. Allahumma ij'alna minhum. Baik, dalam tema yang berikutnya atau dalam konsep berikutnya, manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang yang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul dalam satu majelis dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri. Akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri, seolah-olah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul dalam satu majelis zikir dengan orang-orang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri insya Allah akan terobati. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian 5 tips yang terkenal sebagai obat hati. Sebagai berikut, obat hati ada 5 perkara. Pertama, membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Kedua, kosongnya perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Ketiga, sholat malam. Keempat, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima, berkumpul dengan orang-orang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul bersama orang-orang baik. Teman sejati adalah orang yang mau meluruskan kita di saat kita melakukan perilaku yang salah. Teman bukanlah orang yang selalu membenarkan tindakan kita walaupun itu salah. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kita disuruh bersabar menemani orang-orang baik yang menyeru kepada jalannya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'udu 'aynaka 'anhum turidu zinnatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana 'amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan di dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Dalam ayat lain Allah berfirman, ala khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagainya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, artinya duduk-duduk bersama orang yang soleh dengan orang buruk laksana duduk bersama orang-orang yang memakai parfum kasturi dengan berdekatan dengan pandai besi. Orang yang berkumpul orang wangi akan menjadi wangi. Orang yang dekat pandai besi, biar kecipratan api baunya tidak enak. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Az-Zarnuzi mengutip syair Arab,
Artinya tentang seseorang jangan kamu tanya bagaimana sifat dan perilakunya secara langsung kepada yang bersangkutan, karena seorang teman akan mengikuti pola pikir dan perilaku orang yang dikumpuli. Dengan demikian, jika berkumpul dalam satu majelis dengan orang soleh, dianjurkan Allah dan Rasulnya berzikir bersama, juga ada tuntunannya. Maka mana lagi dalil yang melarang zikir bersama? Tidak ada lagi dalil yang melarang zikir bersama. Dalil semua bid'ah sesaat sebagai jurus mematikan kegiatan ini sungguh tepat, karena hal ini tidak termasuk bid'ah. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir khutbah ini kami sampaikan kesimpulan zikir berjamaah itu ada tuntunannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan orang yang ahli zikir sangat bermanfaat bagi kita, walaupun kita tidak ikut zikir sebagaimana yang lain. Apalagi kita ikut berzikir menjadi bagian dari mereka. Ini sangat besar sekali manfaatnya. Berkumpul dengan orang-orang soleh selalu membawa manfaat bagi siapa saja yang berkenan mendekat dan berteman dengan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ta'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.